Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Freya Sikutu Buku. Di sini, setiap kisah sederhana punya makna besar, menginspirasi, menyentuh hati, dan membuka cara pandang kita. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita penuh makna. Selamat mendengarkan. Bayangkan seorang wanita tangguh, penuh kasih dan setia yang menjadi pilar kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi masa-masa terberat. Ya, itulah ibunda kita, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid lahir di kalangan keluarga terpandang dari suku Quraisy di Mekah. Ayah Khadijah bernama Khuwailid bin Asad bin Abdil Uzza. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah bin Jundub. Khadijah merupakan seorang wanita cerdas, berjiwa bisnis dan dikenal karena sifatnya yang mulia. Ia menjalankan bisnis perdagangan yang sukses dan dihormati sebagai seorang yang jujur serta amanah. Bahkan perniagaan Khadijah bukan hanya sebatas di kota Mekah, melainkan sampai ke negara Syam. Khadijah tidak hanya mandiri secara finansial, tetapi juga dikenal sebagai perempuan yang dermawan. Ia sering membantu yang membutuhkan tanpa memandang status mereka. Ini membuatnya semakin dihormati oleh orang-orang sekitarnya. Pada usia 40 tahun, Khadijah mendengar tentang kejujuran seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah yang saat itu berusia 25 tahun. Khadijah pun mempercayakan bisnisnya kepada Muhammad. Dalam perjalanan dagang ke Syam, Muhammad menunjukkan integritas dan kerja keras yang luar biasa. Dalam perjalanan dagang ke negara Syam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh pembantu laki-laki Khadijah yang bernama Maisyarah. Dalam perjalanan itulah Maisyarah terkesan dengan kepribadian Muhammad yang jujur dan mulia. Ketika sampai di Mekah, Maisyarah pun menceritakan akhlak Rasulullah kepada Khadijah. Dari situlah akhirnya Khadijah memutuskan untuk menawarkan diri kepada Rasulullah melalui perantara. Perantara tersebut adalah sahabat Khadijah yang bernama Nafisah binti Munabih. Beliaulah yang menemui Rasulullah dan memberitahukan keinginan Khadijah untuk menikah dengannya. Rasulullah pun menerima tawaran Khadijah. Di hari pernikahan Rasulullah, ayah Khadijah Khuwailid hadir dalam keadaan mabuk. Ia pun marah besar dan sangat membenci Rasulullah. Dia tidak merestui pernikahan Khadijah dengan Rasulullah. Khuwailid mendatangi Rasulullah dan menyuruhnya untuk membatalkan pernikahan. Akan tetapi Rasulullah mengabaikannya. Khadijah adalah sosok yang selalu ada untuk Nabi Muhammad, terutama ketika wahyu pertama turun di Gua Hira. Khadijahlah orang pertama yang mempercayai Muhammad sebagai nabi. Khadijah menenangkan dan mendukungnya secara penuh, baik secara emosional maupun material, dalam menyebarkan ajaran Islam. Bahkan pernah suatu hari, Rasulullah memuji Khadijah dengan mengatakan, "Khadijah beriman kepadaku ketika semua orang kufur. Khadijah mempercayaiku ketika semua orang mendustakanku. Khadijah membantuku dengan hartanya ketika mereka pelit denganku. Allah mengaruniakan kepadaku anak-anak melalui Khadijah, sedangkan istri-istriku lainnya tidak." Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Al-Arnaud. Dari pernikahan dengan Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi 6 orang anak, 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Mereka adalah Qasim, Zainab, Abdullah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Ruqayyah. Kedua putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Qasim dan Abdullah, meninggal di Mekah saat mereka masih anak-anak sebelum hijrah ke Madinah. Sedangkan keempat putrinya meninggal setelah dewasa. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira, beliau melihat sosok malaikat Jibril dalam bentuk aslinya hingga membuat Rasulullah ketakutan. Sepulangnya dari Gua Hira, Rasulullah menggigil ketakutan dan kedinginan. Sesampainya di rumah,
Khadijah yang menemani Rasulullah. Beliaulah yang menyelimuti Rasulullah dan berusaha menghibur Rasulullah dengan kata-kata yang manis dan indah. Setelah peristiwa itu, Khadijah menemui sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang mengerti kitab Injil dan Taurat. Keyakinan Khadijah terhadap suaminya semakin kuat dan mantap. Ternyata Muhammad bin Abdillah seorang rasul pilihan Allah. Beliau adalah orang pertama yang masuk Islam di kota Mekah. Kemudian diikuti oleh anak kecil yang tinggal bersama Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Saat Islam mulai mendapatkan pengikut, tekanan dari kaum Quraisy begitu besar. Khadijah terus mendampingi Rasulullah menghadapi berbagai rintangan, termasuk pemboikotan yang membuat keluarga mereka menderita kekurangan pangan dan ancaman fisik. Untuk bertahan hidup, mereka pun memakan dedaunan dan tumbuhan yang berada di sekitar Mekah. Khadijah binti Khuwailid wafat setelah mengalami masa-masa sulit yang cukup berat, baik secara fisik maupun emosional. Saat itu, umat Islam di Mekah mengalami boikot sosial dan ekonomi yang keras oleh kaum Quraisy. Selama hampir 3 tahun, Khadijah dan Rasulullah SAW beserta para pengikutnya hidup dalam kondisi terisolasi di lembah Abu Thalib. Mereka menghadapi kelaparan, kekurangan sumber daya, dan tekanan yang sangat berat dari masyarakat Mekah. Pada usia 65 tahun setelah masa boikot berakhir, kesehatan Khadijah mulai menurun. Keletihan akibat masa-masa sulit itu memperparah kondisinya. Rasulullah selalu berada di sisinya, merawat dan memberikan perhatian penuh. Meskipun tidak ada catatan khusus tentang penyakit yang dialaminya, banyak sejarawan menduga bahwa Khadijah jatuh sakit karena usia yang sudah lanjut, serta kondisi fisik yang semakin lemah akibat beban hidup selama pemboikotan. Khadijah wafat di tahun ke-10 kenabian, tak lama setelah paman Rasulullah Abu Thalib meninggal dunia. Tahun itu disebut tahun kesedihan atau A'mul Huzn, karena 2 orang yang sangat mendukung Rasulullah, Khadijah dan Abu Thalib, meninggal dunia pada tahun yang sama. Rasulullah sangat berduka atas kepergian Khadijah, karena dia adalah istri yang sangat dicintai dan pendukung terbesar dalam perjuangannya menyebarkan Islam. Khadijah wafat sebelum peristiwa hijrah ke Madinah dan tidak sempat melihat kejayaan Islam yang kemudian menyebar luas. Khadijah dimakamkan di pemakaman Al-Hujun atau Jannatul Mu'alla di Makkah. Rasulullah tidak pernah melupakan Khadijah sepanjang hidupnya dan selalu mengenang jasa, pengorbanan, serta kasih sayang yang luar biasa dari istrinya tersebut. Khadijah adalah ibu dari semua mukminin, teladan bagi perempuan, dan tetap dihormati sebagai wanita paling mulia. Kesetiaan, pengorbanan, dan kasih sayangnya kepada Rasulullah SAW akan selalu dikenang oleh umat Islam sepanjang masa. Khadijah bukan hanya istri Rasulullah, tetapi juga sahabat terbaik dan pendukung paling setia. Melalui cinta, keyakinan, dan ketabahannya, ia mengukir tempat yang abadi dalam sejarah Islam. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Semoga kisah ini membawa manfaat dan menjadi pengingat dalam hidup kita. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapat inspirasi. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق